Hai, kembali lagi bersama saya Wahyu. Selamat datang di podcast psikologi yang dimana dalam podcast ini kita akan membicarakan seputar psikologi pendidikan dan juga bimbingan. Oke, pada hari ini kita memiliki tema yaitu cara menciptakan kelas online yang interaktif di tengah pandemi. Di sini kita kedatangan dua orang teman yang akan bercerita dan berdiskusi mengenai pengalaman mereka selama belajar online di rumah, yaitu ada Fadlan Lazwardi dan Septiani Dwi. Sebagai contoh dari pengimplementasian bimbingan belajar dengan kasus menurunnya konsentrasi belajar di masa pandemi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja perbincangan pada kali ini. Oke, kita mulai dari Bung Fadlan terlebih dahulu ya. Bagaimana nih Bung tanggapannya mengenai permasalahan saat ini? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bung Wahyu telah mengundang saya ke podcast ini. Salam kenal dulu ya, saya Padlan Lajardi dan langsung ke pertanyaan tanggapan dari Wahyu. Oke, jadi ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa murid dan mahasiswa akan belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif daripada hanya mendengarkan ceramah dari pengajar secara pasif. Namun, pandemi COVID-19 ini telah memaksa terjadinya hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya, yaitu kelas-kelas daring menggantikan proses belajar konvensional tatap muka. Jadi ada perubahan proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan sekarang menjadi tidak langsung. Mungkin segitu, Wahyu. Benar banget tuh Dlan, karena gara-gara pandemi proses pembelajaran berubah 100% dari yang biasanya di sekolah pakai seragam, bawa buku, dan langsung lihat dari guru, kita sekarang di rumah cuma pakai seragam atasan sama pakai HP atau laptop. Nah ini bagaimana nih kalau tanggapan dari Septi nih terkait masalah sekarang? Kurang lebih sama sih seperti yang dikatakan oleh Fadlan, tapi ada sisi positifnya tahu, di mana kita akan mendapatkan pengalaman baru dalam proses pembelajaran, yang dimana kita dulunya belajar secara langsung di dunia nyata akan tetapi sekarang berubah menjadi belajar di dunia maya. Sebelumnya kan siswa dan mahasiswa itu tidak dapat jauh dari digitalisasi, jadi adanya pembelajaran seperti ini mengajarkan kita dan mengajarkan kita untuk semakin eksplor dalam dunia digitalisasi gitu. Oke, bagus banget dari Septi. Thank you ya sebelumnya nih udah berbagi pendapat nih dari teman-teman. Dan dari masing-masing pendapat tadi ada persamaan dan perbedaannya nih, tapi memiliki inti yang sama pada dasarnya. Oke, kita langsung aja nih ke diskusi ya teman-teman. Dari kalian berdua, apakah kalian berdua sebagai calon pengajar mengetahui bagaimana cara menciptakan kelas online yang interaktif di tengah pandemi? Oke, pertanyaan yang bagus. Aku izin menjawab duluan ya. Soalnya itu ada satu cara yang saya ketahui, yaitu menguatkan interaksi antara murid dan guru. Ketika murid dan guru terpisahkan oleh jarak, menciptakan hubungan antara keduanya menjadi hal yang semakin penting. Sembari mahasiswa menunggu kelas daring dimulai, kami menggunakan fitur obrolan untuk menanyakan kabar mereka. Pada pertemuan pertama, kami juga memperkenalkan mereka dengan silabus dan persyaratan mata kuliah. Oke, jadi koneksinya ini dibangun ya di awal membuat mereka pun merasa lebih nyaman menggunakan media daring ini. Dan untuk bertanya maupun mengajukan komentar selama kelas berlangsung. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Septi. Selanjutnya, bagaimana nih dengan Fadlan? Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Wahyu. Jadi ada beberapa cara yang saya ketahui terkait menciptakan kelas online yang interaktif di tengah pandemi. Yang pertama itu ada dengan cara merencanakan beberapa kuis interaktif yang dapat dijawab secara real time. Jadi maksudnya, yaitu tanggapan secara rutin dan real time dari siswa sangat membantu kami memahami pendapat mereka dan juga mengukur sejauh mana mereka memahami materi tersebut. Tanggapan langsung memungkinkan kami untuk menyelaraskan pelajaran berikutnya agar sesuai dengan tingkat pemahaman mahasiswa sehingga membuat mereka tetap semangat untuk terlibat. Sebagai contoh, jajak pendapat yang berlangsung selama proses pembelajaran ini dapat berwujud pertanyaan kuis atau survei singkat yang tidak dinilai. Mungkin sekian, Wahyu.
Oke Fadlan, thank you banget nih buat diskusinya. Oke, memang ada banyak nih cara untuk menciptakan kelas online yang interaktif di masa pandemi. Tapi ya semua itu tidak akan terrealisasi jika para pengajar pun kurang aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sekali lagi thank you banget buat Fadlan dan Septi udah mau diskusi bareng di podcast psikologi. Semoga para pendengar termotivasi dari podcast kita hari ini. Jadi terima kasih dan sampai jumpa untuk kita semua. Stay safe guys. Terima kasih guys, stay safe. Oke, terima kasih Wahyu dan semuanya.